Ini karena saya juga punya brand untuk yang memang di dunia skincare ini, jadi saya udah tahu nih modus-modus orang bisa berkelit-kelitnya ataupun bagaimana menyalahgunakan semua kayak obat-obatan tadi, sehingga ini harus terus digencarkan edukasi. Mungkin waktu itu edukasinya cuma segelintir orang, sekarang bagaimana pihak BPOM ataupun pihak pemerintah ataupun pihak tenaga kesehatan ataupun influencer kesehatan ataupun kecantikan, yuk kita bersama-sama satu suara untuk terus menyuarakan ini, sehingga orang yang belum teredukasi menjadi lebih teredukasi. Sehingga tadi yang dikatakan sama dokter-dokter sejawat yang lain, demand itu apa? Niat dan minat untuk orang membutuhkan krim yang seperti ini tuh turun. Nah, kita juga edukasi. Kalau seandainya bisa menggunakan obat itu 2 minggu udah ada hasilnya, nah bisa kok ini dengan 1 bulan atau 2 bulan ada hasilnya sama dengan yang sudah seperti yang 2 minggu itu, hanya butuh sabar aja, yang penting tidak buat ketergantungan. Dok, update sedikit dong ya. Saat ini kan Fadel juga sudah menunggu panggilan dari pihak kepolisian. Udah datang hari ini? Hari ini diperiksa. Sudah datang tadi? Sudah. Saya tuh rencana sudah ini mau ke sana. Saya mau bawain goodie bag buat Fadel, bening skincare udah saya siapin. Biar tetap glow up, Item. Enggak, bukan biar sehat aja kulitnya. Tapi nggak ada rencana nge-get jadi BA kan dok? Oh, enggak dong gitu. Jauh. Saya nggak mau. Ya kalau seandainya nanti terbukti ada kriminal seperti itu, masa image brand saya jadinya keganggu, itu aja. Untuk update-nya yang saya tahu, Nikita Mirzani sekarang sedang liburan ya bersama Mas Gilang sama Mbak Sandi MS Glow. Izin dulu, dianya ngechat subuh-subuh tadi, Mas Gilangnya juga, Mbak Sandinya juga, dok pinjam Niki bentar ya, dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu, jagain ya. Lagi liburan dulu, mungkin juga karena pusing dianya juga kan, dengan ya untuk supaya hatinya juga tenang gitu. Karena mungkin dia ngelihat sosok seseorang itu yang datang hari ini itu mungkin agak mumet otaknya gitu. Dok, tapi kalau melihat dari kasus sendiri, kalau dari dokter kan kemarin martir Ya. si Fadel, saat ini juga sudah hadir gitu, dok. Mungkin seperti apa? Ya, saya harapkan untuk bapak-bapak instansi semuanya tegak lurus ya, terhadap kasus ini. Dan yang harus kita garis bawahi, tolong semua teman-teman media, kita harus garis bawahi di sini. Ini bukan kasus biasa, ini kasus anak di bawah umur yang harus menjadi urgenitasnya itu tinggi sekali. Beda ceritanya kalau seandainya kasusnya AIWO orang dewasa, ini anak di bawah umur, itu saja. Dok, kemarin kan kita melaporkan inisial R ya, dan bicara soal dia mempublish salah satu Abang sayang ya. PSG, dokter sebagai dokter juga dekat PSG itu dipublish. Ini saya general ya untuk membahasnya. Untuk dia melaporkan, setahu saya mungkin si abang sayang gitu. Nah, harusnya itu kan Loli itu kan anak di bawah umur. Apapun semuanya, tingkah laku dan apapun semuanya harus dalam persetujuan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Kalau ceritanya nanti Loli bilang, iya saya yang nyuruh, tidak bisa. Karena Loli masih tanggung jawab Nikita Mirzani. Jadi kalian di sini para media sudah bisa menjawab sendiri apa yang terjadi. Dok izin, ini kan kemarin ada isu bahwa kakaknya dari Fadel sendiri menyewa apartemen itu atas namanya dia untuk Laura. Ini gimana ini dok? Saya tahu waktu itu, mungkin kalau kalian nonton di salah satu media, saya pernah membahas ini karena diduga sewa apartemen itu atas nama Martin. Itu yang saya tanya, Martin siapa? Rupanya ada jawaban sendiri ya, itu atas nama abangnya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan, itu uang siapa?
Itu saja, uang siapa. Kalau seandainya diduga uang Loli, balik lagi ke konsep di awal tadi, Loli apapun itu keputusannya, apapun yang berhubungan sama Loli dalam kuasa orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Berarti Nikita Mirzani berhak melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Berarti termasuk melaporkan Martin sendiri untuk penyewaan kemarin sebuah apartemen, begitu? Di luar kapasitas saya untuk menjawab itu. Oke. Dok, untuk kondisinya dari Loli sendiri mungkin dokter terakhir ketemu sama Loli kapan, dan mungkin memantau juga nggak sih dok, karena kan dibilang saat ini Loli dengan Ya, saya bisa menjawab hanya sebatas kapasitas saya aja ya. Saya tahu dengan dari Nikita Mirzani terakhir sudah mulai tenang, sudah mulai stabil karena juga udah jauh dari lingkungan circle-nya yang bisa memanipulasi dia, dan juga sudah dapat bimbingan juga, konseling. Yang kita inginkan Lolinya sudah semakin tenang kayak gitu, itu aja. Sudah berbicara juga sama Bang Edwin, sudah ngomong dari hati ke hati gitu. Itu aja, dan juga terakhir juga kooperatif ya melakukan visum tambahan. Melihat saat ini si Loli juga sudah meminta maaf juga kepada Nikita Mirzani gitu. Semua ibu dan anak udah. Jadi kita bicara seperti itu, artinya mungkin hubungan antara anak dan ibu saat ini sudah mulai membaik gitu. Melihatnya seperti apa dok? Itu yang saya bilang, mau gimana pun, mau sampai mati pun nanti, ibu dan anak itu tidak akan pernah terpisahkan karena ada hubungan darah. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Maka dari itu kita menginginkan dari pihak keluarga pastinya menginginkan ya ini menjadi sebuah tutup bukunya mereka, menjalin hubungan kembali lebih baik lagi. Karena yang saya tahu sebelum kejadian seperti ini, Laura itu anak yang baik sekali, anak yang sopan sekali. Kalian bisa melihat dari YouTube-nya Nikita Mirzani ya, dia itu anak baik sekali, hormat dengan Aminya dan dengan Miminya, kalau dia manggilnya Mimi kayak gitu. Baik sekali. Kenapa ketika dia sudah pindah ke UK, setelah ketemu dengan keluarga yang salah satu keluarga di sana, berubah drastis sekali. Itu yang saya nggak tahu, dan apa yang mereka lakukan ke Laura ini sehingga menjadi Laura yang sekarang. Itu aja yang saya sesalkan. Bu, karena dalam analisa kedokteran, boleh nggak USG itu tanpa perintah dokter untuk evaluasi? Tidak boleh. Pertama, terlepas misalnya seandainya Loli misalnya sudah dewasa, itu tidak boleh juga dipublish karena itu adalah kerahasiaan. Sebagai dokter saya tahu itu ada kerahasiaan pasien, tidak bisa dipublish secara umum tanpa indikasi pula, kecuali dibutuhkan di pengadilan, harus ditunjukkan di pengadilan. Tapi apalagi ini sudah ditunjukkan di publish, plus juga Loli di bawah umur, Laura di bawah umur gitu. Jadi lepas ya, dan sampai untuk dilaporkan dengan Iya dong, tapi kalau seandainya abang bilang itu suruhannya Fadel dan Fadel mengiyakan, berarti Fadel bersiap-siap menjadi tempat buangan limpahan masalah nih gitu. Kalau Fadel, saya bilang di sini, Fadel kalau bukan kamu yang nyuruh, lebih baik kamu bilang bukan kamu yang nyuruh daripada kamu yang kena tambahan pasal gitu. Jangan sampai kamu nggak ngerti apa-apa, kamu masih belum tahu tentang ini, iya aja, nanti jadinya kamu yang bermasalah. Kalau tidak, katakan tidak, iya katakan iya, itu saja. Dok, berarti yang meriksa visumnya bisa dituntut nggak sih dok? Kan mesti di bawah umum dok. Apa? Yang meriksa visumnya si Loli bisa dituntut nggak? Karena di bawah umur kan? Laura melakukan yang disebarluaskan sama oknum itu kan bukan visum, tapi hasil USG. USG maksudnya ya. Gimana, bisa dituntut nggak? Karena masih kecil gitu. Semua apapun sangat bisa terjadi. kalau dokternya sendiri yang publish nggak ada masalah dok. Siapa? Kalau dokternya sendiri Tidak boleh. Yang boleh mempublish itu adalah pasiennya sendiri. Atau kalau dokter mempublish atas perintah pengadilan. Gitu. Dan dipublishnya di pengadilan. Terakhir dari saya dok, mungkin kalau dari dokter sendiri untuk kasus hukumnya dari pasien, kalau dari dokter Apa tadi ulang-ulang? iya, kalau dari dokter sendiri Ya. untuk kasusnya Fadel gitu, Iya. yang diharapkan dari dokter itu apa sih mungkin? Ya, kalau udah ditanya sekarang ya, kalau dulu
saya sudah menjembatanin, saya pastikan, saya sudah bilang ke kalian semua, saya pastikan ini tidak akan terjadi seperti ini. Tapi dengan begitu jumawanya, begitu terduganya sombong banget, ngerasa tidak mau, dan akhirnya menjadi seperti ini dan blunder semuanya kan. Kalau sekarang kalau bertanya apa yang saya inginkan, tidak melangkahi sebagai keluarga, kalau saya sebagai sahabatnya Niki kayak gitu dan tahu ceritanya dari awal, saya menginginkan di sini Indonesia menjunjung tinggi, tegak lurus tentang kebenaran dan keadilan itu saja. Dan walaupun saya sudah yakin jawabannya apa, gitu. Dok, ada yang komen dok, katanya kedatangannya si Fadel sendiri mukanya kusam, kurus, ya kan? Terus Emang ini dia jelek. Ini makanya saya mau bawa, makanya setelah ini saya mau cepat-cepat ke Polres Jakarta Selatan, wartawan yang di sana tungguin aja. Saya mau kasih ini skincare buat Fadel dan mungkin mau kasih jajan-jajan buat wartawan di sana. Tunggu aja di wartawan di Polres Jakarta Selatan. Dok, kabarnya kan Kak Edwin juga datang nih, Ya. gitu. Katanya mau menyapa Fadel sendiri. Ini gimana Iya. nih, Dok? Makanya saya mau nungguin, kalau nggak salah nanti Mail ada datang situ, Yolo ini datang juga, mau reunian kami, mau ketemu, mau mungkin joget bam bam gitu. Dok, tapi udah ngasih skin. Apa? Bang Rasman nggak kangen bang sama aku bang. Dok udah kasih skincare, mending buat Laura mungkin skincarean. Jangan Laura pakai Nikita Mirzani skincare aja. Oke, makasih dokter.